Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan penelitian. Perkenalkan saya Alvina Nurrahma, NIM 056. Perkenalkan, nama saya Tabina Rafa dari NIM 041. Perkenalkan, saya Sofia Rizabila dari NIM 043. Perkenalkan, saya Distia Sawarambe dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Gamer Ramadan, NIM 066. Next. Pengertian laporan penelitian akan dijelaskan dengan Salwa. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan pengertian. Laporan penelitian merupakan suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Suatu penelitian baru dianggap selesai apabila telah diakhiri dengan suatu laporan penelitian yang siap untuk didokumentasikan atau diolah lebih lanjut menjadi naskah ilmiah. Next. Untuk jenis-jenis laporan penelitian akan saya jelaskan. Yang pertama, laporan penelitian untuk instansi. Laporan ini diperuntukkan untuk instansi tertentu seperti instansi pendidikan atau dari instansi organisasi yang bekerja di bidang penelitian. Yang kedua ada laporan penelitian untuk jurnal akademik. Laporan penelitian untuk jurnal akademik ini adalah hasil penelitian yang dipublikasikan atau diterbitkan setelah ditelaah seseorang terlebih dahulu. Jurnal akademik disebut sebagai forum pengenalan dan kritik terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dipublikasi sebelumnya. Yang ketiga, laporan penelitian formal. Jenis penelitian formal ini adalah penelitian yang dapat digunakan untuk apa saja dan di mana saja. Dikatakan sebagai penelitian formal karena penelitian ini dapat dilakukan dosen ilmuwan ataupun mahasiswa. Next. Yang keempat ada laporan non-formal. Laporan non-formal adalah laporan yang dibuat tidak terlalu ilmiah. Laporan non-formal ini lebih cocok dan banyak digunakan di luar akademis. Yang kelima ada formulir. Formulir adalah dokumen yang mencatat data transaksi. Formulir juga dapat digunakan sebagai alat penetapan tanggung jawab, termasuk permintaan pemerintah untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang keenam ada memorandum. Memorandum adalah surat atau lembar peringatan yang berisi catatan-catatan. Yang ketujuh, laporan berkala. Laporan berkala dibuat sesuai jadwal tertentu. Umumnya, laporan berkala ini lebih sering digunakan untuk laporan statistik pengunjung perpustakaan. Next. Selanjutnya, sistematika laporan penelitian akan dijelaskan oleh Dila. Sistematika laporan penelitian ada bagian awal dan bagian isi. Untuk bagian awal terdapat yang pertama halaman sampul, yang kedua halaman persetujuan, ketiga halaman pengesahan, 4 kata pengantar, 5 abstrak, 6 daftar isi, 7 daftar tabel, bahkan ataupun gambar. Untuk yang bagian isi terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian yang kedua terdapat tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat laporan penelitian dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, 6 daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Next. Langkah-langkah penulisan laporan penelitian akan dijelaskan oleh Gamel. Langkah-langkah penulisan laporan penelitian yang berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 2. Penulisan kajian pustaka. 3. Penulisan metode penelitian. 4. Penulisan hasil dan pembahasan. 5. Penulisan kesimpulan dan saran. 6. Penulisan daftar pustaka. Di sini akan diartikan pendahuluan, latar belakang,
memberi informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian, menjelaskan isi berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli, saran atau alternatif penyelesaian masalah, rumusan masalah, memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Tujuan penelitian. Gunakan kata seperti tujuan, menghubungkan dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Kajian pustaka. Cara menyusunnya yaitu dengan cara merumuskan tujuan dan ruang lingkup. Cari dan kumpulkan kajian pustaka yang relevan atau sebagiannya sumber primer seperti artikel jurnal, buku teks, makalah, proceeding. Identifikasi dan klarifikasi berbagai pustaka tersebut. Susun kajian pustaka yang sistematis. 3. Metode penelitian. Memaparkan pendekatan penelitian yang digunakan. Memaparkan metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Memaparkan hasil analisis yang dilakukan dapat menggunakan tabel, gambar grafik untuk menyajikan data-data yang dianalisis. Kesimpulan dan saran. Diperoleh dari hasil analisis dan penafsiran data yang telah ada, penulisan kesimpulan secara menyeluruh atas pembahasan. Cukup menuliskan saran atau rekomendasi terhadap tema atau persoalan yang diangkat dalam laporan. Daftar pusaka. Memuat keterangan sumber suatu gagasan. Isinya terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul karya, nama yang menerbitkan, tanggal diterbitkan, dan nomor halaman sumber. Perbedaan laporan ini akan dijelaskan oleh Tabina. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan laporan penelitian dan juga karya ilmiah. Jadi menurut tujuannya, itu kalau laporan penelitian itu bervariasi. Jadi mulai dari laporan status proyek, merekam peristiwa tertentu, hingga memberikan pemahaman tentang suatu topik. Sedangkan kalau karya ilmiah itu menyumbang pengetahuan baru atau menyelidiki fenomena secara mendalam. Selanjutnya, menurut struktur, laporan penelitian itu lebih formal dan langsung to the point. Sedangkan kalau karya ilmiah itu strukturnya lebih kompleks dan cenderung memerlukan tinjauan pustaka yang lebih mendalam. Dalam gaya penulisannya, laporan penelitian itu lebih langsung dan objektif, bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami dan tidak terlalu formal. Sedangkan kalau karya ilmiah itu dia lebih formal dan akademis, serta menggunakan bahasa yang lebih mendalam. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.